Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang pengelolaan lingkungan, khususnya dalam pengelolaan limbah rumah tangga, kita perlu memikirkan tentang rencana ekologi yang sempat disampaikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa nanti di tahun 2028 akan terjadi bencana ekologi di Indonesia sebagai dampak dari penuhnya sebagian besar tempat pembuangan akhir sampah yang ada di Indonesia. Lalu solusi apa yang mungkin bisa kita lakukan untuk menyikapi bencana ekologi ini? Tentu kita harus mencari teknologi yang berorientasi pada pengolahan sampah dengan sistem zero waste, sehingga tidak ada lagi sisa limbah dari pengolahan sampah itu yang tertumpuk, terkonsentrasi di satu tempat. Salah satu solusi yang mungkin bisa kita gunakan adalah dengan menggunakan proses insinerasi atau pembakaran sampah. Tentu saja proses insinerasi ini yang kita harapkan dengan menggunakan alat yang tentunya tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan. Pada video kali ini kita akan coba membahas tentang mesin eco incinerator yang beberapa tahun terakhir ini kami kembangkan. Ini display produknya. Mesin ini sendiri kapasitasnya mampu mengelola sampah sampai dengan 12 ton per hari dengan masa kerja sekitar 10 jam. Kenapa mesin ini kami namakan eco incinerator? Ada dua hal yang menjadi alasannya. Bahwa yang pertama adalah mesin ini dalam proses pembakaran sampah tidak lagi menggunakan bahan bakar minyak ataupun gas untuk proses pembakarannya. Itu yang pertama. Lalu apa bahan bakar yang digunakan? Tentu sampah itu sendiri. Yang kedua, dalam menjalankan mesin ini, energi listrik yang dibutuhkan untuk menjalankan mesin ini sudah menggunakan sumber energi dari sinar matahari, karena dia sudah menggunakan solar panel. Lalu kalau kita bicara tentang insinerator itu sendiri, kita melihat di negara tetangga kita Singapura, ternyata ya proses insinerator inilah yang mereka gunakan, sistem seperti inilah yang mereka gunakan untuk mengatasi limbah sampah yang ada di negara Singapura, dan itu terbukti berhasil sampai dengan hari ini. Lalu bagaimana dengan di Indonesia? Seharusnya sistem ini juga bisa diterapkan di Indonesia dengan beberapa perbaikan-perbaikan, dan menurut saya kata kuncinya adalah kita menggunakan mesin insinerator yang disesuaikan dengan kondisi yang ada di tempat kita saat ini. Konsep yang kami coba tawarkan adalah bagaimana kita menciptakan mesin insinerator di dalam negeri dengan kualitas yang terbaik, dengan komponen yang sebagian besar, lebih dari 80-90% kita bisa dapatkan di dalam negeri, dengan biaya yang relatif terjangkau, dan disesuaikan juga dengan SDM kita. Kenapa penting untuk kita memikirkan soal SDM ini? Mungkin kalau saya boleh sedikit cerita, Anda salah satu negara Eropa, Finland misalnya, di sana bagaimana sistem pengolahan limbah cairnya, itu dari rumah tangga, air bisa dikelola lagi untuk kemudian masuk di dalam sistem water treatment dan kembali dikonsumsi untuk kebutuhan rumah tangga. Jadi dia bisa terus berputar dengan siklus seperti itu. Lalu apakah mesin dari Finland itu bisa kita gunakan di Indonesia? Mungkin perlu kita pertimbangkan lagi lebih dalam. Kenapa? Karena sistem pengelolaan limbah di kita, hubungannya dengan limbah cair yang dihasilkan di rumah tangga, itu tidak sama dengan yang ada di sana. Kita tahu bagaimana kita punya sistem pembuangan air limbah, ada berbagai macam di situ.
bukan hanya bicara air rumah tangga, kita bisa ketemu bahan kimia logam berat di dalamnya, belum lagi deterjen, dan dalam beberapa kasus yang kita tahu bahkan oli pun ada di dalam situ. Lalu bagaimana? Apakah sistem seperti itu bisa kita pakai dengan serta-merta kita installment di Indonesia? Tidak semudah itu, karena kondisi yang kita hadapi di sini berhubungan dengan kesadaran masyarakat masih sangat perlu waktu untuk kita jalankan sistem yang ada. Oleh karena itu, kami ciptakan Eco Incinerator ini. Kami juga sudah sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di Indonesia. Hubungannya dengan belum terbiasanya masyarakat kita melakukan proses memilah dan memilih sampah, mulai dari rumah tangga di rumahnya masing-masing, untuk kemudian diserahkan kepada petugas pengelolaan sampah yang datang ke rumahnya setiap saat. Untuk itu, kami menjawab kondisi seperti itu dengan menciptakan mesin ini. Mesin ini nantinya bisa membakar habis sisa dari sampah rumah tangga yang tentunya setelah dilakukan proses pemilihan sampah, sisa yang sudah tidak bisa lagi dimanfaatkan bisa nanti dibakar di dalam mesin ini sehingga menghasilkan abu sisa pembakaran. Dan proses selanjutnya kita juga sudah menyiapkan sistem untuk memfiltrasi asap yang menjadi bagian dari proses pembakaran. Tentu akan ada asap di situ. Itu juga sudah kita siapkan. Mesin ini mampu untuk memfilter asap sehingga asap yang keluar dari cerobong asap yang ada di sini dia sudah ramah lingkungan dan sudah kita juga lakukan uji labnya. Ada lagi yang penting yang kami sudah pikirkan juga adalah mesin ini harus bisa berjalan dengan teknologi yang optimal saja. Karena apa? Karena kita tahu SDM yang biasanya yang bertanggung jawab dalam pengelolaan limbah sampah di Indonesia tentu SDM yang cukup menengah ke bawah lah, kira-kira seperti itu. Itu sebabnya kenapa mesin ini kita ciptakan untuk user friendly, disesuaikan dengan taraf pendidikan dari operatornya yang biasa mengelola sampah sehari-hari di Dinas Lingkungan Hidup. Lalu ada lagi yang penting menurut kami, sistem Eco Incinerator ini dia hemat biaya, baik dalam operasional dan juga perawatan. Penting kami memikirkan hal ini karena kita sama-sama tahu operator pengelolaan sampah di Indonesia ini adalah Dinas Lingkungan Hidup, baik itu di kabupaten kota ataupun di provinsi. Tentu saja anggaran yang tersedia tidak bisa disiapkan sepanjang tahun. Itu sebabnya pada mesin ini kami siapkan teknologi di mana tidak membutuhkan energi seperti bahan bakar minyak ataupun gas untuk proses operasionalnya. Cukup dengan menggunakan limbah sampah itu sendiri untuk melakukan proses pembakaran, dan sumber energi listrik yang kita butuhkan kami dapatkan dari elemen sinar dari sinar matahari dengan menggunakan listrik tenaga matahari. Kira-kira itu. Nanti teknis dari mesin ini kita bisa bahas lagi dalam video yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.